Ini adalah sejarah. Alhamdulillah, ini berkat doa masyarakat Indonesia, pecinta bola, kita bisa buat sejarah lagi. Bung Joy, menang 2-0 atas Filipina, kita masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebuah prestasi bersejarah untuk Indonesia, Bung Joy? Prestasi iya, tapi kalau sejarah menurut saya sejarah yang mana? Karena tahun 86 kan Indonesia juga lolos ke putaran akhir ya untuk subgrup di Asia. Bahkan tahun 86 dengan Om Sinyo Aliandu, ada Heri Kiswanto, mungkin Coach Aji ingat ada Feral Raymond Hatu. Itu Indonesia tinggal 4 kali main dan bisa langsung ke Piala Dunia. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan masih 10 pertandingan kalau lolos lewat posisi 1 dan 2, kalau tidak lewat babak keempat. Jadi kalau dibilang prestasi oke lah, tapi kalau sejarah jangan dilupakan prestasi tahun 86 lebih advance. Jadi menurut saya gimmick itu nggak perlu diperpanjang lah. Nah ini dia ya, kalian netizen sepak bola Indonesia jangan langsung percaya sama omongan orang yang tidak berdasarkan data ya. Jangan langsung percaya sama omongannya ini ya. Dia bilang sejarah yang mana? Timnas 86 lebih dulu buat sejarah lolos ke putaran akhir. Cek sejarah, cek sejarah. Biar ku kasih tahu sama kalian ya, boleh kalian cek sendiri. 1986 itu Indonesia itu kualifikasi Piala Dunia cuman lolos sampai putaran kedua. Nah, putaran kedua, dia bilang putaran akhir, nggak ada putaran akhir. Cek aja sejarah, kan itu yang menang kan Korea Selatan kan dengan agregat 6-1. Korea Selatan mengalahkan Indo. Kalau memang putaran akhir, Korea langsung lolos itu Piala Dunia. Nyatanya enggak. Korea Selatan harus main di final playoff zona lawan Jepang. Nah, setelah dia lawan Jepang baru dia lolos. Coba cek. Jadi seandainya waktu 86 itu Indonesia yang menang lawan Korea, apa Indonesia langsung lolos? Enggak, dia harus lawan Jepang lagi di final zona baru Indonesia lolos. Berarti itu apakah itu putaran akhir? Enggak. Jadi si Anton Sanjoyo ini cuman omong doang. Dan merasa dia gara-gara itu gara-gara pengamat bola ya senior suka-sukanya ngomong padahal belum tentu benar gitu loh. Makanya menurutku ya pandit-pandit yang ada sekarang itu ayolah kalian muncul. Banyak pandit-pandit hebat yang berdasarkan sejarah tapi memang objektif ya, bukan anti Sintayong, bukan anti naturalisasi. Ya ini kayaknya satu rombongan lah ya, kayak Bung Towel ya kan, kayak Anjas Asmara, semua mereka sama. Intinya begitu, kayak terlalu sinis sama Indonesia ini. Jadi itu hoax ya, itu sinis bukan ya, benar. Putaran akhir, enggak. Cek tepat. Sejarah, kalau itu putaran akhir, Korea harusnya langsung lolos karena dia menang agregat 6-1 lawan Indonesia. Enggak, dia harus main satu pertandingan lagi di final zona baru lolos. Makanya tahun 86 tuh 2 negara Asia yang lolos, Irak sama Korea ya. Jadi jangan asal ngomong ya. Ngomonglah berdasarkan data yang benar. Jangan asal ngomong. Metro TV juga undang pandit yang benar ya. Kalian juga jangan termakan langsung. Cek sejarah. Betul nggak? Boleh dicek ya yang ku bilang ini ya. Salam sepak bola Indonesia. Sintayong nih bos, bukan kaleng-kaleng ya. Sintayong timnas kita 2024 ini lebih tinggi prestasinya dari 86. Kenapa? Karena di 86 tuh nggak lolos Piala Asia 84, nggak lolos Piala Asia 88. No ya. Kita lolos round 3, tapi kita juga kemarin main di Piala Asia 2023 dan kita lolos Piala Asia 2007. Oke, Anton Sanjoyo? Bahwa maju ke putaran ketiga sebuah prestasi iya, cuma memang kan Indonesia ini ada di pot 6. Ya kan, karena peringkat Indonesia ini kedua paling bontot setelah Kuwait. Jadi nanti Indonesia kan akan ketemunya negara-negara, kalau di pot 1 ada Jepang, Iran, Korea Selatan, di pot 2 ada Australia, Qatar, Saudi Arabia. Jadi ketemunya akan dengan negara-negara itu. Kalau di kelompok U23 ya boleh saja Indonesia mengalahkan Korea. Tapi kan kelompok U23 ini belum levelnya belum seperti kelompok senior. Jadi harus berhati-hati dalam berwacana karena bisa misleading terhadap tim senior Indonesia. Tentunya kita tidak boleh pesimis. Artinya kita tetap berbuat semaksimal mungkin. Nanti apapun hasilnya ya kita bisa terima. Tapi yang jelas adalah kita harus optimis dulu, kita harus bekerja keras dulu, baru nanti hasilnya seperti apa. Meskipun saya sampaikan di depan bahwa untuk bisa lolos ke babak berikutnya yang otomatis bisa lolos ke Piala Dunia dengan catatan menjadi urutan pertama atau urutan kedua itu tidak
mudah. Tetapi berat memang berat, tapi harus tetap kita coba. Kan seperti itu. Tugas pelatih itulah, dia kan dibayar mahal untuk mengeluarkan kemampuan pemain-pemain Indonesia yang belum kelihatan. Ini yang harusnya ditagih ya dari Sintayong. Gimana nih caranya nih untuk membuat striker-striker Indonesia ini lebih tajam, lebih klinikal, lebih melihat peluang sepersekian detik udah bisa bikin gol gitu ya. Tentunya apa yang dipersiapkan untuk pertandingan untuk menghadapi fase ke berikutnya itu tentunya semuanya dari semua aspek, dari mulai persiapan fisik, mulai persiapan mental, taktikal bermain, bagaimana pemain lebih kuat dalam penguasaan bola, karena jangan lupa tim-tim yang main nanti itu penguasaan bolanya sangat luar biasa, fisiknya sangat kuat, mentalnya juga sudah terbiasa main di event-event besar. Jadi bagaimana masih ada waktu ini Coach Sintayong bersama tim bisa mempersiapkan semaksimal mungkin. Nanti kalau masalah hasil itu belakangan, yang terpenting kita adalah bagaimana tim ini disiapkan dengan baik untuk menghadapi babak berikutnya. Itu yang paling penting. Jadi tetap ada semangat, ada optimisme untuk bisa bertarung di fase berikutnya. Meskipun tadi saya sampaikan, Bung Sanjol juga sampaikan bahwa tidak mudah untuk berada di level ini. Di level-level tim elit ini tidak mudah. Memang kalau kita jujur menyampaikan masih belum termasuk settle di tim elit Asia kita nih. Salam olahraga. Barusan kita saksikan sebuah video dari Bung Anton Sanjoyo atau alias Bung Joy ya. Ya, dia terkenal sebagai pengamat sepak bola senior katanya sih, yang memprotes keras pernyataan Pak Erick Thohir, pernyataan Presiden Jokowi tentang Indonesia mencetak sejarah masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan menurut Bung Joy katanya sih, tahun 1986 Indonesia juga hampir lolos dan masuk ke putaran ketiga, malah dia menyebut masuk ke putaran akhir. Padahal setelah saya cek sejarah Indonesia ya, saya browsing, ternyata pada tahun 1986 Indonesia hanya lolos ke putaran kedua dan gagal masuk ke putaran ketiga. Kala itu Indonesia memang menjadi juara grup ya. Waktu itu masih ada grup barat dan grup timur. Indonesia di situ bertemu dengan tim Korea Selatan di putaran kedua. Dan untuk lolos ke putaran ketiga, Indonesia harus bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan ternyata setelah bermain di Seoul lah di Korea ya, Indonesia kalah 0-2. Dan begitu main di kandang di Gelora Bung Karno, ternyata Indonesia mengalami kekalahan 4-1 ya, dan dengan agregat 6-1 otomatis Indonesia gagal menuju putaran ketiga, alias terhenti di putaran kedua. Dan itu memang sejarahnya, dan silahkan Anda browsing, silahkan Anda googling lah bagaimana sejarah Indonesia di tahun 1986 yang kala itu Piala Dunia diselenggarakan di Meksiko dan Argentina keluar sebagai juaranya, yang terkenal dengan gol tangan Tuhan dari Maradona ya. Dan ternyata Bung Joy cuman omong-omong doang, tidak ada bukti dan kenyataannya. Seolah-olah Bung Joy ini memang tidak suka dengan timnas atau dengan prestasi timnas. Dia bilang kalau prestasi oke lah, tapi kalau sejarah tidak. Ternyata sejarah juga memang membuktikan baru kali ini Indonesia masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan ternyata Bung Joy itu salah. Dan saya sarankan kepada Bung Joy ya, kalau membuat statement atau mengeluarkan pernyataan, apalagi kala itu di acara debat di sebuah televisi, dan lawan debatnya tidak kaleng-kaleng, pelatih senior Bung Aji Santoso, yang kita tahu beliau juga lama berkecimpung di dunia sepak bola. Dan kala itu beliau juga telah bermain sepak bola di tahun 86, meskipun masih junior mungkin ya. Dan kalau memang Anda masih penasaran, silakan googling saja. Di tahun 86 bagaimana perjalanan timnas Indonesia. Pasti Anda akan temukan, dan di situ banyak sekali
kenyataan-kenyataan yang ternyata menyimpang dari pernyataannya Bung Joy tadi atau Anton Sanjoyo yang katanya pengamat sepak bola senior. Lain kali Bung Joy kalau mau ke pernyataan ya googling dulu kalau memang masih ragu. Jadi pernyataan Anda tidak menyesatkan netizen atau pendukung timnas Indonesia. Pasalnya Presiden Jokowi sendiri, Pak Erick Thohir, dan bahkan semua masyarakat dan pengamat sepak bola lainnya termasuk Bung Kusna ini ya, pengamat sepak bola senior juga. Beliau mengatakan ya ini memang sejarah baru. Belum pernah Indonesia masuk ke putaran ketiga. Ya kalau mau dibanding-bandingkan sebenarnya tidak sebanding. Dulu tahun 1986 tim yang ikut ke Piala Dunia tidak sebanyak sekarang dan bahkan kualitasnya jauh. Kita tahu Liga Korea dimulai tahun 1983. Apalagi Liga Jepang 1991. Indonesia kala itu sudah bermain sepak bola. Dan ternyata Indonesia gagal dan terhenti di putaran kedua. Yang jelas-jelas masuk ke putaran ketiga adalah ya Jepang, Korea, itu dari grup timur. Dari grup barat ada Irak, ada Suriah apa-apa itu kalau tidak salah ya. Dan yang lolos ke Meksiko kala itu adalah Irak dan Korea Selatan. Karena Korea Selatan berhasil mengandaskan perlawanan dari Jepang kala itu. Itu asli sejarahnya seperti itu. Indonesia tidak masuk ke putaran ketiga. Apalagi Bung Joy ngomong ke putaran akhir. Itu sangat menyesatkan sekali dan di sini perlu saya bantah. Dan tadi di awal saya telah menghadirkan screenshot bukti bahwa Indonesia memang belum pernah masuk ke putaran ketiga dan baru kali ini. Dan itu sebagai bantahan dari kami ya, untuk membantah pernyataan Bung Joy alias Anton Sanjoyo itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu pernyataan dari saya atau bantahan dari kami, tim dari Mas TV channel ya, supaya untuk meluruskan bahwa ini memang benar-benar sejarah baru tercipta. Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya. Oke, jangan lupa komentar yang bagus, jangan lupa like dan subscribe agar mendapat tontonan video terbaru setiap harinya dari Mas TV Channel. Oke, sekian dulu dari saya. Salam olahraga.